Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasantri yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 4 di Madrasah Diniyah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, karena ini program wajib, program unggulan dari YIN Tulungagung. Mari kita mulai semuanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Taharatul jildi utawi iki iku mertelaken carane nyuceni kulit. Tadhuru bisa suci apa juludul maitati pira-pira kulite badan bidibagi kelawan den sama. Alasane liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang dubira kang den sama apa ihab iku faqat tahura mongko temen-temen bisa suci apa ihab illa jidal kalbi angin kulite asu kinzirilan kulite jeleng wa malan hayawan tawalada kang metu atau kalahiraken apa mah min huma saking kalbi wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir. Pertemuan kali ini menjelaskan tentang taharatul jildi, cara mensucikan kulit, cara mensucikan kulitnya bangkai. Jadi setiap hewan yang mati tanpa disembelih dengan mengikuti aturan syariat, itu ketika hewan tersebut halal dikonsumsi dagingnya, maka kalau tidak disembelih dengan sesuai dengan syariat, maka menjadi bangkai. Semuanya ketika menjadi bangkai najis, baik kulitnya, dagingnya, apa-apanya semuanya najis. Demikian juga hewan yang ghairu ma'kul, yang tidak halal dikonsumsi dagingnya, ini ketika menjadi bangkai itu najis. Akan tetapi ada satu hal yang dari bangkai-bangkai tersebut itu masih bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Walaupun kulit ini najis, tetapi masih bisa disucikan. Tadhuru juludul maitati bidibagi. Menurut keterangan dari kitab Mabadi Fiqhiyah ini, kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Jadi hewan apapun itu kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubiho faqat tahura. Kulit apa saja ketika disamak maka akan menjadi suci. Illa jildal kalbi wal khinjiri wa ma tawalada minhuma aw min ahadima, mengecualikan pada kulitnya anjing dan babi dan hewan-hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Misalkan ada anjing kawin dengan babi, lahir anak menjadi anjing, berbentuk anjing, maka kulitnya dari ini hasil persilangan antara anjing dan babi yang berwujud atau berbentuk anjing tadi, ini kulitnya tidak bisa disamak. Atau hasil persilangan dari salah satu di antara keduanya dengan hewan lain, misalkan ada anjing kawin dengan sapi, lahir anak bentuk
sapi kemudian mati menjadi bangkai. Nah, hasil persilangan antara sapi dan anjing tadi, walaupun berbentuk sapi, itu kulitnya tidak bisa disamak. Kemudian mungkin ada babi kawin silang dengan kambing, kemudian lahir anak berbentuk kambing, maka ketika mati anak dari hasil perkawinan babi dengan kambing tadi, walaupun berbentuk kambing, ini kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa sama sekali dimanfaatkan. Kalau hewan selain keduanya ini masih bisa. Misalkan ada sapi mati tanpa disembelih, mungkin karena keracunan, maka bisa dikuliti, kemudian kulitnya ini disamak. Atau mungkin kulit ular, kulit harimau, atau mungkin kulit kucing, itu ketika sudah menjadi bangkai kemudian dikuliti, disamak, bisa suci. Cara mensamak ini dengan cara terlebih dahulu dibersihkan sisa-sisa daging yang terdapat pada kulit tersebut, dibersihkan sama sekali sampai bersih, kemudian direndam pada rendaman cairan yang rasanya itu sepat, cara bahasa Jawanya itu sepet, misalkan babaan dari pala, kemudian memakai daun korot. Daun korot itu kalau di Jawa ini daun salam, direndam pakai daun salam, atau direndam pakai babaan pohon afas. Pohon afas itu adalah pohon segawe, pohon yang pohonnya itu sangat tinggi, kemudian buahnya itu kecil-kecil sebesar kedelai yang warnanya merah dan keras. Ini direndam dengan barang-barang ini, maka akan menjadi suci. Tanda-tanda penyamaan ini berjalan bagus ini ketika sesudah dibersihkan kulitnya dari sisa-sisa daging, maka kulit tersebut kondisinya tetap baik. Kemudian setelah disamak itu kok nanti direndam dalam air, ini tidak berbau. Jadi dasarnya ini penyamaan ini tetap hadisnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah disamak kulit dari bangkai tersebut, ini bisa dipakai apa saja, dipakai pakaian, pakai jaket, dipakai tas, atau bahkan mungkin sajadah. Jadi misalkan kulit harimau setelah disamak boleh dijadikan sajadah. Kulit ular pun, misalkan ular yang besar itu disamak kemudian dijadikan sajadah, ini juga boleh. Jadi kita biasa memakai pakaian-pakaian dari kulit ini yang tentunya branded, artinya bermerek. Kemudian kita lanjutkan toharatul ardi. Toharatul ardi utawi iki iku nucaaken bumi. Al-ardu utawi bumi al-mutanajjisatu kang kena najis iku tadhuru bisa suci apa ardu bil ghamriha kelawan ngrujuk ardu bil ma'i kelan banyu. Idza tasarrabat ing dalem nalikane bisa ngresep apa arad an najasata ing najis. Wa illam tatasarrab lan lamun ora bisa ngresep apa arad an najasata ing najis, yakfi mongko cukup apa syabul ma'i ngesokaken banyu alaiha ing atase arep walau marratan senajan ambalan wahidatan kan sepisan. Kemudian cara mensucikan tanah, bumi, tanah. Al-ardu al-mutanajjisatu tadhuru bi ghamriha bil ma'i idza tasarrabatin najasatu. Tanah atau bumi yang terkena najis itu bisa suci dengan cara digerujuk atau disiram dengan air ketika tanahnya ini bisa meresap najis. Jadi artinya najisnya itu bisa meresap ke dalam tanah, mungkin tanahnya itu bukan tanah yang keras. Wa illam tatasarrab,
an-najasata yakfi sabul ma'i 'alaiha walau marratan wahidatan. Dan jika tidak bisa meresap najis, mungkin tanahnya itu keras, maka najis kan tidak bisa meresap ke dalam tanah, itu cukup dengan disoi atau disiram air 1 kali. Jadi kalau orang-orang dulu pada tahun 70-an atau di atasnya atau 80-an awal itu kan biasa rumahnya itu berlantaikan tanah, belum seperti sekarang lantainya itu memakai ubin atau memakai keramik atau mungkin yang kelas terendah memakai plaster pakai semen. Ini biasanya orang tersebut di samping lantainya tanah juga memelihara ayam, memelihara kambing yang kadang-kadang kambingnya tidak diikat, ayamnya itu dilepas begitu saja, biasa masuk rumah, kemudian nelek di situ, neletong atau teretenya di situ. Maka bagaimana ini cara mensucikannya? Cara mensucikannya ya dibuang dulu. Kalau teleknya ya telek, misalkan totoran lencong, telek lencong itu dipesot, dibuang dulu barangnya, kemudian disiram air sampai bersih. Ataupun misalkan terete, kotoran kambing itu ya dibuang dulu barangnya, kemudian disiram air. Jadi ini kejadian ini kalau sekarang ya jarang terjadi, karena orang di kampung-kampung itu jarang yang ayam dilepas, kambing dilepas, itu jarang. Tapi seumpama ada, ini cara mensucikannya demikian. Jadi najisnya dibuang, airnya itu najisnya dibuang, kemudian baru disiram air. Demikian, semoga bermanfaat. Kita berdoa bersama, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillah ala kulli hal wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.